Oke, halo Sobat Jeep. Halo Sobat Jeep. Jumpa lagi dengan gua Rinda dan Bimo. Kita sesuai sama permintaannya Sobat Jeep nih, udah banyak yang minta ternyata. iya Nge-review mobilnya Pade dong. Nah, mobilnya kemarin udah. Sekarang kita ngobrol langsung sama Pade. Ini Pade Mamang alias nama lengkapnya lo pasti hafal nih. Herman Harsoyo. Hafal deh Hafal ternyata. gua. Iya, Pade dikenalnya sama teman-teman off-road tuh Pade Mamang. Pade Mamang. Iya. Nah, Pade Mamang nih punya cerita yang menarik menurut gua. Menarik Ren, karena waktu beberapa tahun lalu gua sama Mas Tinot pernah wawancara Pade untuk edisi TLC Live. Ini dia. Edisinya. Jadi gua udah tahu sedikit lah mengenai tentang Pade, tapi akan lebih asiknya kalau Pade cerita langsung ini nih. Bener. Kenapa Gitu. sampai dipilih masuk ke TLC Live? Itu pasti alasannya kuat. Yes. Backgroundnya Pade itu lekat banget sama brandnya Toyota Land Cruiser. Nah, itu satunya. Ada apa dengan Land Cruiser nih, Pak? Iya, Pade. Gitu, Pade. Iya. Nah, Pade bisa ceritain sedikit mulai kapan pakai Land Cruiser, Pade? FJ40 tepatnya ya. FJ40. Heeh. Ya tahun 80-an. Dari tahun 80. Ya, tahun 80-an. Dan mobilnya sampai sekarang masih ada? Masih. Lahir. Belum, 80 belum. Gue juga belum lahir. Ya. Diawali dari main motocross lah. Oh, motocross Pade. Awalnya motocross. Crosser, Ren. Iya. Awalnya Jadi motocross. udah main tanah dari motor. Iya, dari Ya? muda. Muda. SMA. Oh, SMA. Nah, terus mulai teman-teman ikut meneruskan main di motocross. Hah? Saya adventure bawa motor muter Indonesia lah, kira-kira gitu. Sendiri. Oh, gitu Pade. Oh, jiwa petualangnya Jiwa sudah dari petualang. dulu kebentuk ternyata. Saya pakai Honda CB125. Honda Oke. CB memang. Honda CB. Masih ada motornya. Masih ada juga Pade? Masih. Harus diinsert nih gambar Kita lihat. Itu dari mana ke mana Pade? Tahun 80 perjalanan saya mencoba jalan-jalan sendiri ke Aceh Sendiri. sendiri. sendiri ya. Tahun segitu Ren. Ya, sendiri. Tahun 81 bulan Juli. Sampai hafal bulannya. Ya, bulan Juli waktu itu, karena waktu itu saya punya saudara kebetulan bekerja di Astra di Medan, itu nantang gitu. Memang katanya suka jalan-jalan. Sini tak sponsori kalau berani ke Medan ke Aceh gitu. Oh, gitu. Tertantang saya. Challenge ternyata Ren. Ya, dikirim uang dan rokok waktu itu. Ya, berangkat saya lah. 6 malam 7 hari. Terhitung dari Jakarta. Oh, tapi Pade berangkat dari Jogja. Jogja, taksi dulu, dulu Jakarta, Jakarta. nyiapin kendaraan di Jakarta, sip baru berangkat. Tembak. 6 hari 7 malam. 6 hari 7 hari 6 malam. Ya. Malam. Sendirian sama Sendirian. Jeep. Naik motor. Kalau gue sih belum tentu berani tuh. Iya. Tahun Saya siapkan surat-surat, saya siapkan termasuk dari IMI, Oh, gitu Pak. Ikatan Motor Indonesia. Namanya Bapak Gunadi almarhum ketuanya. Saya bawa itu tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa nginap di kantor polisi atau di Koramil. Cari gratisan. Kalau zaman sekarang kita nginepnya hotel Pertamina. Hotel Pertamina. Pom bensin Pade. Ya, banyak cerita perjalanan itu, perjalanan panjang yang saya nabrak celeng. Oh, sempat Pade. Ya, jadi celeng itu kalau dia nyebrang itu dia berdiri tidak sama-sama nyebrang, tapi dia satu-satu gitu. Oh, ya gini ya. Ya, berendengan gitu. Ah. Nah, begitu celeng nyebrang, saya tunggu sampai yang terakhir. Saya anggap yang terakhir sudah lewat. Saya jalan lagi, ditabrak saya. Ada yang ketinggal. Ada yang tertinggal satu. Jadi bukan nabrak, tapi ditabrak. Ditabrak. Saya ingat itu di kampungnya Kak Aswari di Lahat sana. Oh, tempatnya kan lari lahat. Dari situ berarti kebentuk ini ya Pade ya, kebiasaan buat jalan ya, road trip sendiri. Betul, Iya. betul, sendiri. Terus sampai Gitu. pakai FJ Oke, saya lanjutkan perjalanan itu sampai kira-kira sepulang dari Medan ke Jogja. Terus saya singkat cerita, saya menikah dengan Budi. Oh, gitu. Nah, saya menginginkan anak-anak saya ini bisa mengetahui perjalanan panjang bapaknya. Kayak gitu.
Waktu anak saya TK, yang besar SD kelas 2, yang satu TK, Raga Adam SD kelas 2, dua adalah TK. Tahun 2003 saya ajak mereka pakai FJ. Kemana Pak De? Ke Medan. Oh iya, ke Medan. Niatnya ke Aceh. Kebetulan waktu itu ada Aceh merupakan daerah operasi militer. Saat itu ya? Saat itu tahun 2003 bulan Desember itu. Persisnya tanggal 26 saya meluncur dari Medan menuju ke Sabang, Aceh. Begitu sampai di Langsa 60 km dari Medan, masuk 60 km di Langsa di perbatasan itu saya dihentikan oleh polisi militer. Kenapa dihentikan? Karena dinyatakan bahwa hari tanggal 26 Desember 2003 Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer karena terbunuhnya jurnalis atau fotografer atau wartawan RCTI kameramen itu meninggal, yang namanya Ersa Sirgar. Barangkali ingat kan? Iya, ingat Pak De. Meninggal waktu itu jam 1 siang dia meninggal. Diberitakan kepada seluruh aparat keamanan untuk membatasi atau menghentikan orang yang masuk Aceh. Nah, disitulah di Langsa saya dihentikan oleh rahasia polisi militer dan diberi penjelasan. Ada 3 alasan. Alasan pertama adalah karena ada Ersa Siregar meninggal, wartawan meninggal jam 1 siang. Yang kedua adalah jeep hardtop saya berwarna hijau militer. Yang ketiga ini Sarah nih, gitu, Sarah gitu. Nah, yang ketiga Sarah, dianjurkan saya kembali. Jadi tidak sampai top itu tidak sampai ke Aceh, hanya sampai Langsa, betul, cuma tidak sampai pada Aceh. Tujuannya kan ke Sabang. Jadi masih ada yang ganjel nih Rin. Gitu. Belum sampai finish. Disuruh balik. Tapi akan terulang setelah saya menggunakan Fortuner. Nah, itu ada ceritanya pakai Fortuner itu apakah sudah bosen atau udah sebetulnya sepulang dari saya mencoba sepulang dari Medan, saya dan anak istri, saya mulai terpikir untuk merekondisi hardtop saya. Diawali dari merekondisi tahun 2003, itu saya rekondisi sekitar tahun 2005. Saya mencoba mencari, karena saya anak kampung dari Jogja, dari Semarang, saya mencoba untuk cari teman yang ngerti benar tentang hardtop, tentang style saya hardtop, itu. Saya cari, saya dapat informasi dari banyak teman, ternyata ketemu Najib. Almarhum Najib. Karena bentuknya sama, posturnya sama, perawakannya sama, rambutnya gondrong sama. Najib langsung loh, gue kok kayak kamasku. Gitu ya, di situ saya bersahabat dengan Najib. Nah, terus Najib merekondisi hardtop saya. Saya direkondisi sama dia. Itu sekitar tahun 2007. 2007. Pada perkembangannya saya mulai tahu off-road dari almarhum Najib, diajarin lah kayak gitu ya. Pakai FJ itu Pak? Pakai FJ awalnya. Itu awal mulanya Pak De mulai terjerumus ke off-road ya? Iya, diracuni sama almarhum Najib. Dan keterusan sampai sekarang. Gitu ceritanya. Nah, terus pada perkembangannya saya coba meningkatkan sayang nih, karena hardtop ini banyak nilai sejarah. Iya, banyak sejarahnya, maka udahlah coba ganti kendaraan baru. Berarti itu FJ-nya itu Pak De pakai harian Pak De? Pakai harian. Pakai harian karena saya kan bekerja di proyek. Ya sayang Ren ya. Iya. Kemana-mana harus 4x4 juga berarti. Betul, ya, karena saya orang proyek, walaupun saya arsitek, basic saya arsitek. Cuman saya di pengawasan manajemen konstruksi. Banyak di proyek. Nah, ngomong-ngomong tentang arsitek Pak De, apakah ada hubungannya sama Pak De waktu ngebangun Fortuner? Konstruksinya gitu. Ada. Saya menyukai awalnya sebetulnya dimulai dari bentuk aerodinamis dari mobil itu. Saya tertarik oleh mountingnya. Aduh, kaget. Nggak jatuh. Kalau tadi udah biasa. Kita kaget. Iya, jadi 2009 itu ya sedikit belajar dari almarhum Najib. Terus selanjutnya saya tertarik oleh double gardan 4x4-nya Fortuner yang baru masuk
Baru masuk. Baru di 2009 itu baru-barunya Fortuner 4x4. Berarti Pak De salah satu yang pertama pakai Pertama. 4x4 ya? Pertama, saya pesan itu 6 bulan. Oh gitu. Ya, cukup lama, 5 sampai 6 bulan. Jadi saya pesan itu Oktober, mobil itu saya dapat bulan April. Bulan April. Ya, 2009. Pesannya 2008. Oh, oke. Gitu. Dan Nah, Fortuner 4x4 pertama juga yang dipakai off-road extreme ya? Dibangun Iya, off-road betul. extreme Pak De ya? betul, pertama. Iya, Dan dipakai sampai sekarang. Dipakai banyak sekarang. Gak bisa lepas. Ya, Jadi iya. jarak tempuhnya terpanjang bukan buat harian, buat off-road. Baru off-road. Hanya buat off-road, tidak pernah buat harian. Singkat cerita, waktu itu istri saya belum tahu, Oh gitu. nggak tahu. Bentuknya seperti apa, belum nggak tahu. Langsung saya bawa ke tempat Najib. Oh. Tapi sebelum mobil itu datang, saya sudah mendesain. Oh gitu. Jadi Maunya mob- seperti apa? mobil- keinginan kita mau seperti apa tuh saya desain. Oke. Begitu mobil datang, langsung saya konsultasi dengan Almarhum Najib dan dengan Angko. Oh, sama Sangko. Iya, iya, iya. Angko. Ke Angko dulu, saya baru ke Najib. Jadi bodi dulu, Angko udah disiapkan bumper model ARB, ARB-an gitu kan. Oke, Gitu kan. iya. Waktu itu kan belum ada yang pakai untuk off-road apa off-road atau off-road belum ada. Belum ada. Waktu itu. Terus saya bangun gitu kan, sama kira-kira 2 bulan. 2 bulan. Terus tempat Najib saya bangun, ketemu Ero di situ. Nah, terus bangun, begitu saya pulang, istri saya lihat itu mobil apa? Mobil robot. Begitu. itu tanya. Nah, Oh. Tapi setelah jadi sempat udah ikut event kan? udah. Si Fortuner itu. Toh, setelah Belum? jadi belum. Saya baru jalan terus sama Najib, sama Ero dan teman-teman Everything Four Wheel Drive. Oh, oke. Waktu itu istri dan anak saya jadi penumpang. Oh. Saya pertama masuk trek itu di Loji. Oh, di Loji. Oh, Loji. Ya, di Loji Cariu itu. Setelah masuk. Karena mobilnya panjang, teman-teman yang mobilnya kecil bisa lolos dengan mudah. Karena mobil saya panjang, saya gantung di bumper depan Oh, bumper. itu dapat bibir saluran atau sungai. Di bumper belakang gantung di Jadi jangkut aja ya, begitu ya? di bawah itu orang bisa jalan, mobilnya gantung. Istri saya teriak-teriak gitu sama anak saya ini ya ada Ero waktu itu ya, dan disitulah pertama kali mobil itu sobek bumpernya. Dan sekarang masih ada dan saya lestarikan, saya jahit. Oh, bekas sobekannya Betul, itu. sobekannya itu. Jadi per belakang. Nah, Oke. ngomong-ngomong off-road sama Bude nih, Pak De. Ya, Aku pernah dengar cerita, Pak De pernah diajak sama Bude ya? Tentang Di- off-road. Dinye. Dinye. oh kalau iya, saya bilang. Kita iya, kata Pak De, iya. Dinye. Iya. Jadi sebelum gimana, Pak De? sebelum ke sana saya mau melunakkan hati istri dan anak saya dulu. Gitu ya. Gitu. Saya ajak mereka untuk napak tilas. Napak tilas itu apa? Napak tilas. Jadi Yang ke Aceh itu, bukan? yang ke Aceh Oh, itu oke. saya ajak istri saya, anak saya ke Aceh sama ibu mertua yang waktu itu juga sudah sepuh. Ayo kita ke Aceh. Gitu. Yang pernah saya lalui dengan hardtop saya waktu itu. Gitu. Overland lah gitu, Overland, ya. Terus kembali itu lancar, tidak ada masalah kalau sama mobil baru kan. Gitu kan, tidak ada masalah, hatinya sudah luluh kan. Gitu kan, hatinya sudah luluh. Oke, saya persiapkan mobil itu dengan serius karena saya mau mengikuti event pertama saya. Apa Waktu tuh? itu Bayangkara. Oh, Bayangkara. Bayangkara di Bogor sana. Oh, di Bogor, Pak De. Rencana 3 hari, 3 malam, 2 malam 3 hari. Saya lupa tanggalnya, saya lupa bulannya. Waktu itu saya persiapkan seminggu lembur lah, kira-kira mempersiapkan kendaraan itu supaya sehat dan kuat di trek. Flag off jam 2 siang, jam 1 siang flag off. Jam 8 sudah selesai, malam minggu. Ya. Jam 8 saya sampai rumah sama Ero, sama Santo adik ipar saya. Gitu. Diketawain sama Budi, sama istri saya gitu. Gitu ceritanya. Pak. Iya, diketawain ngapain nyiapin kendaraan bagus-bagus.
seminggu nggak bisa, seminggu nggak tidur. Off-road cuman berapa jam. Mangkal nih gue. Wah, diketawain kan. Pulang-pulang udah capek-capek diketawain bini kan gitu. Ah udah sama Santo, kebetulan Santo lebih dulu dia main off-road. Saya bilang sama Santo, San, coba cari San yang jauh sekalian off-roadnya. Oke. Serius San, serius. Malam itu juga dia cari informasi, ada ketemu Sabah nih, Borneo Safari. Borneo Safari. Itu Borneo Safari ceritanya. Ketemu terus ini serius, ikut gitu, pantang mundur saya bilang gitu. Saya cerita sama komunitas saya, sama Najib, Budi Prabowo, ya, Gatut itu, ya, saya cerita sama teman-teman senior saya lah gitu. Diketawain, bener nih mau ikut ke luar negeri katanya begitu. Serius saya malu sama istri saya bilang gitu, gitu kan. Masih mangkal. Masih mangkal, ditanya. Bener. Saya ikut. Kalau kalian tidak mau ikut, saya berangkat sendiri, saya bilang gitu. Borneo Safari tuh sama Jip. Ini berangkat sendiri saya. Borneo Safari. Berangkat sendiri kalau nggak mau. Serius, adik saya nyambut. Dia mencari. Kalau dana nggak ada, kita cari sponsor. Oke. Cari sponsor ceritanya. Santo ketemulah Jiti Radial, ketemu Pak Arianto gitu. Jiti Radial dibiayai sama Jiti Radial. Gitu. Ini soalnya kita ngikutin tuh ya waktu zamannya Fortuner ini mau ikut Borneo Safari. Ada dua soalnya yang jadi perhatiannya teman-teman dari Jeep waktu itu. Mobil yang Budi sama Fortuner Pak De nih, ya kan? Satu-satunya bukan satu-satunya, Fortuner pertama yang benar-benar dibangun ekstrim buat berangkat ke Borneo Safari lagi. Jadi kalau sobat Jeep belum tahu ya Borneo Safari, nah lo yang udah pernah berangkat. Nah, kebetulan ini Ren, sama sobat Jeep, kebetulan gue pernah dapat kesempatan berangkat ke Borneo Safari bareng Pak De. Jadi gue di Fortuner itu. Borneo Safari itu event apa sih Mas? Borneo Safari itu sebenarnya event paling tua di Asia, event off-road paling tua di Asia. Betul. Di Malaysia Sabah sana. Sabah. Itu tepatnya kita start dari Kota Kinabalu Pak De. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Waktu gua berangkat sama Pak De aja itu udah event ke 23 tahun. Berarti itu tahun ke-23 kan? Dan sampai sekarang masih berjalan. Nah, sekarang berarti kan udah tahun ke-30. 30 tahun udah umurnya. Iya. Dan Pak De itu dari 2012 ikut terus. Iya, terus 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut ya. 5 kali berturut-turut ikut pakai Fortuner Pak De ya. Pakai Fortuner. Jadi Fortuner ini dibangun ekstrim pertama kali emang Pak De buat untuk berangkat Borneo Safari ya. Seingat saya pasang roll bar, pasang roof rack segala macam ya. Betul. Soalnya kita ngikutin tuh, ngemantau ke Om Najib. Iya kan? Sebelum berangkat atau setelah berangkat lo foto tuh Mas, yang ini? Gue motret, jadi gini, pertama kali Fortunernya Pak De di foto itu sama Mas Kojang. Itu masih kelihatan Fortunernya. Iya. Pak De dikasih nama Aumakua. Ya. Apa tuh Pak De artinya? Aumakua itu adalah mitologi Hawaii. Aumakua itu dewa hiu putih, penjaga samudra. Karena warnanya putih. Warna putih. Saat itu. Tapi setelah kesini udah berapa kali ganti warna Pak De? Hitam, orange. Waktu sama majalah Jeep warnanya hitam. Oh iya. Waktu sama Jiti Radial merah putih. Sama Iok warnanya orange. Dulu kita pernah bikin perjalanan ya. Ini pertama kali ya. Ini pertama kali. Yang foto Mas Kojang. Belum dibikin Kojang sama Suryo. Belum dibikin off-road. Belum. Overland. Ya. Ini udah dimodifikasi buat Borneo Safari nih. Ini setelah pulang atau? Itu setelah pulang. Setelah pulang. Ini foto nih. Masih ada stikernya. Selalu didampingi Jeep terus. Bener. Dan Pak De selalu support Jeep Tour juga. Bener. Bukan cuma support Jeep aja, Rin. Pak De ini support off-road di Indonesia. Bener. Jadi Avenger. Kalau lagi sepi, rescue ya, bener. ngojek. Jadi kalau gua nih Mas mulai kenal sama Pak De itu 2014-an. Kalau lo mungkin udah lebih duluan.
Bimo lebih duluan. Gue 2014 itu. Karena Bimo berteman sama Dede. Iya, Jadi ketemunya di Bang Haji. Iya, Temen dari SD gue sama Dede. Bener. Iya. Nah, kalau saya ketemu Pade di Lahat Monas. Lahat Monas. Di UX. Nah, dari situ tiap off-road adventure nih Sobat Jeep, nggak pernah absen nggak ada Pade. Betul. Apapun off-road adventure-nya ya. Mau dari West Java, Iya, betul. mau dari Max 100, Jeep Trip. Jeep Trip aja Pade juga ikut Iya, dulu. biasa sama Insu sama Viong. Iya. Sama Pak siapa Toyota Aceh Pak Fauzi. Pak Fauzi, iya. Karena Pak Fauzi pakai Fortuner. Gitu. Itu cari teman Pak Fauzi. Nah, waktu itu saya komporin tuh Pak Fauzi. Pak Fauzi, ayo kita sama Jeep ikut Borneo Safari. Nah, di situ. Oh, dari situ ya. Akhirnya tahun berikutnya Pak Ade berangkat. Iya. Sama Kang Insuk sama Firly. Sama Firly, pakai Fortunernya Bang Fauzi. Betul. Jadi ada 2 Fortuner tuh Sobat Jeep. Yang satu dari awak redaksi Jeep waktu itu yang bawa, satu lagi Pak De. Iya. Dua-duanya hitam. Berangkat Borneo Safari. Iya, Borneo Safari. So, kita kapan, Ren? Tahun depan mungkin kalau Insya Allah kita udah bisa jalan ya. Insya Allah. Pakai 2 kali. Oh, mangga. 2 kali mangga. Nggak apa-apa dikumpulin di sini. Bener banyak. Buat ngerujak. Apa deh? Sebanyak itukah Pak De perjalanan trip off-road segala macam? Masih kayak dulu nggak Pak De? Yang Pak De nyatet di jurnalnya jaraknya, bensinnya berapa? Masih. Saya masih selalu mencatat. Ya karena saya gaptek, jadi saya tulis lebih ontentik, saya tulis tangan seperti ini. Nah, Sobat Jeep, jadi Pak De ini jurnalnya komplit, detail. Hari kapan, berangkatnya kemana, flag off atau startnya kapan, ini jam berapa. Bahkan ada bahan bakarnya, Ren, bahan bakarnya berapa. FJ saat Pak De ke Aceh, jadi yang mau pakai FJ ke Aceh mungkin bisa nyoba. Habis berapa liter? Kilometernya selalu saya catat. Komplit. Nah sekarang kalau pakai Fortuner udah pakai handphone dong Pak De? Enggak juga. Oh tetap juga. Gaptek tadi tetap tulis. Nah, Pak De, saya punya kebiasaan menulis tadi. Bahkan pertemuan ini pun sudah saya catat dari kemarin. Itu yang saya lakukan dari dulu. Kenapa? Memori kita terbatas. Gitu. Saya diajarkan zaman pramuka itu membuat logbook. Buku harian. Mulai SD itu sudah saya lakukan sampai sekarang. Saya tulis, saya catat yang sudah misalkan sudah selesai acaranya saya coret. Nanti malam saya akan sebelum tidur saya akan rencanakan yang untuk besok. Besok apa lagi? Sampai sekarang. Oh gitu. Ya, kalah loh. Mantap. Karena gaptek. Tulisan, semua tulisan. Betul. Pak De, balik lagi ke Borneo Safari nih Pak De. Borneo Safari nih. Aku ingetnya waktu berangkat sama Pak De itu gardannya kan udah solid axle. Betul. Nah, terus ada siapa namanya John Kong ya? John Kong itu kan sempat nunjukin kalau si majalahnya Borneo Safari itu kalau Fortunernya Pak De pernah dapat Car of the Year. Betul. Dapat award ya? Dapat award di Borneo Safari karena standar, masih standar, kaki-kakinya semua standar. Dan dari Indonesia lagi, bukan mobil Malaysia loh. Benar, bukan ada di sini, Ren. Ada. Benar. Di sini. Jadi tadi ya. Saya mendapatkan predikat Car of the Year. Car of the Year. Masuk majalahnya. Masuk majalah sana loh. Jadi duluan sana majalahnya baru kita ya. Iya. Duluan di sana. Jadi ceritanya ada wartawan jurnalis senior di sana. John Kong barangkali kenal ya. John Kong ingat ya. John Kong itu mengundang saya untuk sesi foto karena saya mendapatkan predikat Car of the Year. Kenapa dapat? Karena mobil itu standar dapat melalui trek yang cukup berat. Benar sih. Kaki-kaki semua masih independen standarnya. Nah, sepulang dari itu saya dapat diracun juga nih sama Najib, sama Ero, sama Santo. Kalau mau meningkatkan kemampuan kendaraan ya kita harus rekondisi dengan diganti semua sesuai dengan spesifikasi yang lebih baik. Nah,
sekarang udah kayak gimana Rin? Si Fortuner Pak D? Kan ada di video yang sebelumnya. Ya makanya kan gue pengen lagi gitu berangkat Borneo Safari ngeles gue ngelesnya di situ. Berarti selain foto-fotonya Pak D di sana mungkin banyak apa kenangannya si Fortuner itu bolak-balik ke sana di paspornya Pak D udah Iya, udah banyak banget ya. Oh iya, udah penuh banget Pak D ya? Iya. Cap apa namanya? Border gitu. Iya. Ya inilah. Ini. Nah, ini. Banyak amat. Jadi ya Ini hasil perjalanan Borneo Safari ya. Borneo Safari bertahun-tahun. Luar biasa. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Ini benar-benar Borneo Safari semua nih Pak De. Borneo Safari. Oh iya. Ya. Oh mantap. Gitu. Gitu. Iya, Nah, jadi di sana saya ketemu Fred itu. Fotografer. Taruh Fred itu dari Belanda. Belanda. Fred Krisman. Fred Krisman. Krisman. Ya, Krisman. Itu bisa nyambung lagi tuh ketemu Fred. Nyambungnya Yoks. Iya, kalau di OX Pak D pasti Selalu sama dipasangin Fred ya? sama Fred. Iya, 5 tahun juga sama Fred. Nah, untuk Pak De dari Borneo Safari ini Sobat Jeep selalu dikenal dan selalu diundang terus ya sama Borneo Safari ya. Iya, karena memang begini. Jadi kalau kita memang berniat melakukan ikut satu event di luar, itu yang terbaik pertama adalah mendapatkan surat undangan. Oh, Nah, ini tips nih, tips dari Pak D nih. Undangan itu penting untuk kita karena undangan itu bakal didistribusikan kepada kedutaan besar maupun kepada komunitas-komunitas off-road di sana. khususnya di Sarawak, Brunei dan di Sabah, Malaysia. Nah, itu memudahkan atau melancarkan perjalanan kita karena di perbatasan dengan undangan itu dengan tentunya surat-surat yang lengkap kita tetap ada pemeriksaan dan sebagainya tapi relatif lancar lah. Lebih lancar. Gitu, karena kita dijemput. Oh, Gitu, aman. ada ya. Udah kayak selebritis Sobat Jeep kalau di sana. Sama operator Malaysia selalu ditunggu-tunggu. Betul. Iya tuh. Ada mama. Betul. Wah, cerita off-road sama Nggak habis-habis, Pak De, Rin, nggak cerita sama Pak De. Dan kita juga banyak banget kenangan sama Pak De ya. Biarpun kadang cuman ketemu di start atau ketemu di finish. Kalau di gua event sih. adventure ya. Oh iya. Terutama gua. Kalau lo karena udah Borneo Safari Dan- di full event ya. Pak D tuh ngerasain ngelihat gua tegang di hutan tuh gimana. Kenapa? Karena istri gua lagi mau melahirkan. Oh iya. Iya, waktu itu. Pas ditinggalan ya berjuang ya. Tinggal berjuang Pak D. Ya Sobat Jeep, semoga ini bisa jadi inspirasi ya Ah. buat teman-teman yang suka sama dunia off-road dan Yang- mengenal sama Pak De. Pasti Pak De udah dikenal banget sih Pasti. sama teman-teman off-road dan banyak juga yang minta. Semoga Pak De tetap terus Ya, off-roadnya, terima kasih. Fortunernya tetap Terima dipakai kasih, Bu. terus. Terima kasih. Sama-sama Pak D. Kita seneng soalnya kalau ketemu Pak De di Track. Enak ada diajak ngobrol. Enak. Dan closing pasti nyanyi. Ah, iya benar. Oh iya benar. Itu Pak De itu salah terkenal satunya. sama nyanyi ya. Ntar kita Pak D tampilin. selalu nyanyi. Iya. Lagu apa andalannya Pak I De? don't want to talk about it. That's what. Itu dia. Cuma satu bisa itu doang. Tapi tiap di mana-mana acara off-road adventure yang namanya closing ceremony, Pak De selalu dipanggil ke atas panggung buat meramaikan. Iya. Penggembira. Penggembira. Pak De sehat-sehat terus Pak De, Iya, biar alhamdulillah, bisa makasih, Bu. off-road terus. Iya. Dan terima kasih Sobat Jeep yang sudah nonton. Jangan lupa buat subscribe channelnya Jeep TV, Di-like. di-share ke teman-teman. Share, benar. Kasih masukan siapa lagi ya. Yang mau diangkat profilnya nih. Karena banyak banget teman-teman adventure Masih ya. banyak Rin, banyak Banyak banget. banget. Gitu. Kayaknya Dan segitu aja Rin ya. iya, segitu aja. Segitu aja Pak De. Iya, Terima kasih ya. betul. Oke, coba aja pantau terus videonya Jeep TV. Iya, jangan lupa follow IG-nya, Nah. website-nya juga. Cek-cek websitenya, buka-buka. Ya. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Thank you. Sampai jumpa. Fred Krisman. Krisman. Ya. Tapi tadi yang mangga masuk ya. Enggak beda. Keren beda. tuh. Gimmick. Kaget beneran gua.